seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati coba
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Kristen Jakarta. Kita bersyukur sekalipun kita masih beribadah di rumah, tapi biarlah setiap kita
boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Mari saya mengajak kita tenang di hadapan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita ikut ibadah pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mungkin ada sepanjang minggu ini yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mampu melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia ada buat kita dan selalu ada. Mari masing-masing kita berdoa. Kami rindu Tuhan, agar ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepada Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita hidup dalam janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setia Tuhan dan nyata dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan sekali lagi pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Sungguh besar setia, amin Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman katakan saudara, kita gak akan ragu akan janji Tuhan, tidak akan ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari bersama katakan, takkan ku ragu. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan bersama, ku berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Engkau menyertai kami setiap detik, setiap menit, jam, hari, bahkan minggu kami lewati bersama dengan Tuhan. Di sana ada banyak perkara besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau menghibur kami, Engkau memberikan kami kekuatan lewati berbagai macam pergumulan hidup. Dan Engkau selalu bersama kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup dalam janji-Mu Tuhan. Kami kuat dan kami bersyukur. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan berkenan, nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih yang ada di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Saudara, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang menyelamatkan kita, yang menyembuhkan kita, yang menyertai kita. Nama di atas segala nama, nama yang dahsyat yang layak diagungkan tinggi. Amin. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Katakan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Amin. Dia nama yang dahsyat di atas segala nama. Langit adalah takhta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Amin. Yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di, katakan sekali lagi saudara, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Amin. Dialah nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Haleluya.
Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang tidak kita mengerti, saudara. Tapi yakinlah bahwa apapun yang kita alami, semua dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Dialah jawaban dalam hidup kita. Jawaban dari seluruh persoalan dalam hidup kita. Dia Yesus, jawaban dalam hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, katakan dengan iman, saudara. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, amin, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Dialah jawaban dalam hidup kita. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Dia sediakan bagi kita. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagi kita, yang tak mungkin mungkin bagi Tuhan. Amin. Semua mungkin bagimu, karena hanya Dialah jawaban dalam hidup kita. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Dengan iman katakan bersama, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau
sediakan bagiku Tuhan. Amin. Itu yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, sekali lagi katakan, itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kepada hambanya kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing dalam kebaktian umum. Kami percaya bahwa firman Tuhan menyapa kami melalui kebaktian online ini, menopang kami, menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami semakin mampu melewati hari-hari di depan kami yang kami tak tahu sampai kapan ini masih berlangsung. Tuhan, Engkau berbicara pada kami ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika Abraham disuruh oleh Allah untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan pergi ke tempat bermukim yang baru. Apakah kehidupan yang lama yang harus Abraham tinggalkan itu? Jelas sekali begitu banyak dan pasti sangat berarti bagi Abraham, Bapak Ibu. Yang pertama, Abraham diminta meninggalkan negerinya. Saudara-saudara, negeri adalah benteng pertahanan pertama dalam kehidupan manusia. Benteng yang memberi stabilitas bagi kehidupan perekonomian seseorang. Dari segi perdagangan, ia sudah punya pasar yang sangat luas, yang sangat jelas. Jika kehilangan negeri, berarti kehilangan harapan untuk memiliki penghasilan untuk menopang seluruh kehidupan Abraham. Selain menjadi sumber keuangan, negeri juga menjadi benteng perlindungan bagi warganya. Negeri bisa terdiri dari puluhan atau ratusan keluarga besar yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ini adalah sebuah kekuatan yang mampu menjamin keselamatan setiap warga negeri tersebut. Saudara-saudara, yang kedua, Abraham diminta meninggalkan sanak saudaranya. Sanak saudara adalah keluarga besar yang terdiri dari paman, ponakan, sepupu, ipar-ipar, dan keluarga yang tersambung lainnya. Bapak Ibu, memiliki keluarga besar itu sama dengan memiliki benteng pengaman kedua. Jika bisnis dan usaha mengalami pelambatan atau mengalami kegagalan, masih ada keluarga besar yang siap menopang dan membantu. Ini karena rasa persaudaraan yang kuat yang terkait mengait satu dengan yang lain. Bila kawanan penjahat berhasil menerobos negeri, maka ada keluarga besar yang siap bahu-membahu menghadangnya. Mengapa? Karena mereka masih punya relasi sebagai sanak famili. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi, namun bila benteng kedua telah runtuh, maka masih ada benteng terakhir yang siap berdiri dan menghadang nyawa hingga titik darah penghabisan bagi Abraham. Inilah yang disebut rumah Bapamu. Rumah Bapa adalah rumah orang tua kita. Ada papa di sana, mama, ada kakak dan adik. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah benteng terakhir, benteng yang sangat penting dalam kehidupan seorang pribadi. Melalui benteng terakhir ini, rumah Bapa, Abraham bisa menerima bantuan dan pertolongan terbaik dari orang tua dan adik kakaknya. Harta orang tuanya adalah hartanya juga, bukan? Kehormatan orang tua adalah kehormatan anaknya juga. Jika pekerjaan dan usaha Abraham gagal, maka masih ada harta warisan keluarga yang menopang. Bila ada musuh yang menyerang dan berhadapan langsung dengan benteng terakhir ini, maka keluarga inti akan ada di samping Abraham hingga pada tetes darah penghabisan. Bayangkan betapa banyaknya kehilangan yang harus Abraham alami ketika ia meresponi panggilan Allah ini. Saudara-saudara, yang lebih menyulitkan lagi adalah Abraham diminta pergi ke negeri yang baru. Negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Oh Bapak Ibu Saudara, kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Dia harus meninggalkan semuanya itu untuk memilih apa yang belum bisa diandalkan dan apa yang belum pasti. Saudara-saudara, ini tidak mudah, bukan? Pikiran Abraham pasti terus bertanya-tanya, kemana Tuhan? Di mana Tuhan? Apa yang akan terjadi di sana ya Tuhan?
Bagaimana ya berhadapan dengan orang asing? Bagaimana saya akan menghadapi musim alam dan musim kehidupan yang berbeda? Bagaimana ya kalau di tengah perjalanan kami dirampok dan atau dibunuh? Oh, bagaimana saya harus start dari awal lagi ya? Umurku kan tidak muda lagi. Sekali lagi Abraham bertanya dan bertanya dalam hati, apakah persediaan makanannya akan cukup atau tidak? Tabungannya, simpanannya cukup atau tidak? Karena berapa lama perjalanan itu akan ditempuh? Di mana tempat itu akan kami tuju? Semuanya belum ada penjelasan yang rinci. Oh Bapak Ibu Saudara, Abraham pun berpikir, simpananku sih ada. Tapi apakah itu akan cukup? Lagi pula semua tabunganku belum tentu bisa dihargai di negeri orang. Mungkin mata uangnya berbeda, mungkin sistem tukar menukarnya juga berbeda. Oh, bagaimana kalau kami ditangkap dan dijadikan budak? Saudara, pernah nggak kita berpikir bahwa Abraham pun adalah manusia yang sama dengan kita, yang tatkala menghadapi suasana kehidupan yang baru, yang mungkin kurang jelas, bahkan yang tidak jelas, juga akan bertanya dan bertanya dan bertanya. Jika saudara di pihak Abraham, pemikiran dan pertanyaan apa lagi yang akan saudara pikir dan tanyakan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan hidup yang serba sulit? Keadaan yang seolah-olah sedang mengambil atau merebut, merampas semua yang kita miliki. Mengambil semua yang sedang berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Baru 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, atau paling tidak tahun yang lalu, semua kehidupan kita berjalan dengan normal, berjalan dengan baik dan lancar. Semua rencana kita, semua hitung-hitungan kita di atas kertas itu 90% bisa terlaksana. Namun wabah corona, bahkan dengan status PSBB-nya yang telah mengubah, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan banyak orang. Ini melanda kita juga, orang percaya, orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tantangan hidup yang mengubah musim-musim di kehidupan ini. Musim yang tidak jelas, musim yang tidak pasti, musim yang tidak bisa dipegang, musim yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Pekerjaan, usaha, studi, cita-cita, investasi, relasi sosial, kita terkena dampaknya. Ada keluarga yang baru saja menyicil rumah atau ruko. Dengan hitung-hitungan penghasilan sebelum wabah COVID-19 melanda, semua penghasilan bulanan mampu mengansur cicilan tersebut. Namun kini penghasilan usaha tak lagi berpihak pada cicilan yang sudah ditetapkan itu. Ada keluarga yang sudah menabung selama bertahun-tahun dan sebagian besar tabungan itu diinvestasikan pada sebuah badan usaha swasta. Menurut hitungan-hitungan, penghasilan bulanan bisa menjadi dana pensiun. Tapi apa yang terjadi sekarang? Badan usaha tersebut mengalami kegagalan sehingga tak mampu membayar selisih hasil kepada nasabah. Lebih parah lagi, bahwa badan usaha tersebut tak sanggup mengembalikan modal pokok para nasabah. Oh Bapak Ibu Saudara, sedih, bercampur marah itu berkecamuk di dalam diri ini bukan? Di dalam hati ini, di dalam kepala ini terbawa sampai kita tidur, terbawa sampai kita mimpi. Ada karyawan yang sudah bekerja dengan setia selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun, namun kini terancam PHK. Ada tawaran kepada mereka, apakah kamu mau terima gajimu dipotong, atau kamu dipecat atau di PHK, mendapatkan pesangon dengan hitungan yang paling minimal. Oh saudara-saudara, bagaimana dengan biaya sekolah anak mereka? Harus terus dibayar. Kontrakan rumah, biaya kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, premi asuransi yang tetap harus dibayarkan secara rutin. Namun penghasilan sudah turun hingga 60%, 70%. Bagaimana kalau anggota keluarga jatuh sakit dan tidak ada biaya untuk berobat? Oh saudara-saudaraku, terlalu sulit untuk kita renungkan, terlalu sulit untuk kita hadapi persoalan kita hari ini. Persoalan yang datang menghadang hidup kita. Ada yang berkata bahwa untuk keperluan sehari-hari sampai harus berhutang ke warung Bapak Ibu Saudara. Dahulu mereka sering membantu, memberi bantuan kepada orang lain. Sekarang
Mereka harus minta bantuan kepada warung sembako. Apakah masih ada yang bisa kita pertahankan untuk kita melanjutkan hidup kita hari ini? Bapak Ibu yang saya kasihi, ada yang berkata bahwa jika situasi ini masih terjadi hingga akhir tahun, maka ia akan mulai menjual aset. Aset-aset yang selama ini telah diperoleh dari hasil jerih lelah, keringat, banting tulang, saudara-saudara. Yang parah lagi, saudara, seperti hari-hari ini, orang yang mau jual aset, saudara-saudara yang mau jual aset, belum tentu ada yang mau beli. Bahkan ada beberapa di antara para pekerja, pedagang, telah pulang kampung karena situasi tidak kondusif lagi. Saudara-saudara, situasi macam apa yang sedang kita hadapi hari ini? Seperti apakah kalimat, kata-kata, tangisan, jeritan yang masih bisa kita untai, yang masih bisa kita susun untuk kita katakan kepada Tuhan. Kita katakan kepada keluarga kita katakan kepada para hamba Tuhan, kita katakan kepada teman-teman kita. Kalimat seperti apa lagi kah? Doa seperti apa lagi kah yang harus dipanjatkan oleh setiap kita Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi situasi seperti ini? Ada beberapa banyak air mata yang tercurah untuk memohon pertolongan Tuhan hari ini. Ada beberapa banyak ketakutan yang melanda manusia hari-hari ini. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini mulai meragukan Tuhan dan kehilangan pegangan. Bagaimana kita bisa memahami kondisi seperti hari ini? Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Saudara, dalam keadaan Abraham yang masih tidak jelas itu, Allah menyatakan janji-janjinya kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati serta membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Oh saudara-saudara, dalam keadaan Abraham yang serba terhimpit oleh ketidakjelasan kemana dia akan pergi setelah meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah ayahnya. Dalam kondisi seperti ini, Allah malah menyatakan janjinya yang luar biasa kepada Abraham. Yang luar biasa adalah Abraham mau mengimaninya dan menjalaninya. Pertanyaannya, mengapa Abraham mau, kan begitu ya? Kita tanya, kok dia mau ya? Mungkin kita akan berkata, ya jelas dong Abraham mau. Lah kan kepadanya dijanjikan sesuatu yang wah, sukses, kaya raya, aman, terkenal, maju, lancar jaya. Siapa yang gak mau? Tapi Bapak Ibu, apakah benar bahwa penyebab Abraham maju dan menerobos segala keadaan yang serba tak jelas itu karena ada janji berkat dan berkat dan berkat? Jawaban yang sesungguhnya adalah tidak Bapak Ibu Saudara. Mengapa tidak? Karena bagi Abraham, hidup yang melimpah dengan harta benda dan kesejahteraan itu sudah biasa. Bahkan sedang ia miliki di negerinya, bukan? Ia miliki bersama sanak famili dan di rumah papanya. Ini adalah harta yang sangat besar dan sangat kuat. Lebih dari cukup untuk Abraham. Ur Kasdim adalah kota pusat perdagangan yang maju di zamannya. Demikian juga kota Haran. Haran adalah kota perdagangan yang sangat strategis dan maju. Disinilah Abraham menghabiskan 75 tahun hidupnya. Sukses? Sudah. Berhasil? Sudah. Sehingga apakah tawaran Allah, janji Allah inilah, berkat yang dikatakan oleh Allah inilah yang menjadi daya tarik bagi Abraham? Saudara-saudara, enggak begitu. Jadi apa yang memberanikan Abraham melangkah dan menelusuri perjalanan yang penuh ketidakpastian sejauh 1.100 kilometer? Jarak seperti Jakarta-Bali, saudara, dilakukan dengan berjalan kaki bersama seluruh ternak dan rombongan manusia. Oh, sebuah tantangan, pergumulan yang begitu berat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Abraham tidak tergiur dengan berkat dan berkat yang Tuhan janjikan. Tapi saudara-saudara, Abraham itu terpesona dengan pribadi Allah itu sendiri. Ini yang paling penting. Abraham terpesona dengan pribadi Allah. Ia berjumpa dengan pribadi Allah. Selama ini Abraham itu menyembah berhala Bapak Ibu Saudara. Selama ini semua yang sudah diperoleh Abraham, semua sudah. Kecuali Allah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Itu yang belum pernah Abraham miliki. Abraham menemukan bahwa semua yang ada padanya itu tak akan membawa arti apa-apa tanpa Tuhan yang satu ini. Dengan kata lain, Abraham melihat bahwa semua yang ia miliki hanya akan berarti bila ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Oh, saudara. Yesus menyatakan tentang seorang pedagang yang mencari mutiara. Setelah
Pedagang ini menemukan mutiara, maka pedagang tersebut menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mengapa? Karena mutiara itu yang lebih bernilai dari seluruh hartanya. Saudara, inilah yang ditemukan oleh Abraham. Ia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menjumpai dirinya. Selama hidup Abraham yang bergelimang harta itu, baru kali ini ia menemukan mutiara yang lebih bermakna dari segalanya. Nampaknya mutiara ini, Tuhan ini, Allah pencipta langit dan bumi ini lebih berharga dari semua yang ada di negerinya. Lebih berharga dari semua sanak familinya. Lebih berharga dari semua yang ada di rumah bapaknya. Mutiara berharga inilah yang mengubahkan kehidupan Abraham sehingga ia rela meninggalkan negeri impiannya di Ur Kasdim dan Haran. Bukan berkat atau tanah Kanaan. Itulah sebabnya Allah tidak menyatakan tempat yang jelas. Kehebatan Tuhan inilah yang sanggup membuat Abraham melihat hanya kepada Tuhan. Tuhan menganugerahkan iman dalam diri Abraham untuk melihat Tuhan dalam semua janji-janjinya. Pribadi Allah adalah mutiara terindah di hidup Abraham. Yang kedua, Abraham melihat bahwa Allah ingin menjadikannya sebagai pribadi yang berbeda. Memiliki banyak harta dan nama yang masyhur di zaman itu adalah status yang hebat dalam ukuran dunia pagan atau penyembahan berhala di zaman itu. Namun seberapa hebat, seberapa kaya, sukses, lancar dan jayanya seseorang tidak serta-merta menjadikannya sebagai manusia yang mulia di hadapan Allah. Bayangkan saja jika Bapak Ibu memiliki 1 gram emas dibandingkan dengan 500 kilogram gabah. Pasti orang lebih memandang emas sebagai yang lebih mulia daripada gabah 500 kilogram tersebut. Allah menganugerahkan iman kepada Abraham untuk melihat bahwa tanpa Allah, hidup yang bergelimang harta dan kejayaan tak akan berarti apa-apa. Mari kita lihat apa yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 19-20. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia, kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Panggilan Allah kepada Abraham untuk pergi melintasi jarak 1100 km, melintasi berbagai negeri dan suku, melewati tantangan dan kesulitan hidup adalah panggilan untuk menjadikan hidupnya sebagai manusia yang baru, yang berharga karena Allah. Bukan karena segala kepemilikan dan pencapaian hidupnya. Itulah mengapa kita menemukan bahwa Abraham berani mempersembahkan Ishak, harta kesayangan yang melebihi apapun kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan lebih dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, John Piper mengatakan kemakmuran tidak bisa menjadi bukti perkenanan Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan iblis kepada mereka yang menyembah Tuhan. Saudara-saudara, iblis senantiasa ingin menarik manusia dari Allah. Menarik dengan mengiming-imingkan harta, kekayaan, kemakmuran, kejayaan, sukses dan selalu lancar dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Jika Abraham berani menghadapi segala tantangan, kesulitan, pergumulan, dan segala musim di kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Jika Abraham bisa, itu karena Tuhan yang memampukannya. Itu berarti bahwa kita pun seharusnya bisa melewati dan menang atas segala tantangan kehidupan versi COVID-19 di zaman ini. Tapi kita mungkin berkata bahwa itu kan Abraham, bapak orang beriman. Lah kita bagaimana? Bagaimana mungkin kita disandingkan dengan Abraham? Jika kita berkata demikian Bapak Ibu, berarti kita sedang menyamakan Abraham dengan Tuhan. Padahal tidak demikian. Alkitab mencatat bahwa Abraham itu tak ubahnya seperti kita. Manusia biasa. Beliau adalah penyembah berhala. Sehingga tak mungkin bisa mengenal Tuhan jika bukan Tuhan yang menganugerahkan iman kepadanya. Artinya bahwa yang hebat adalah Tuhan, bukan Abraham. Yosua 24 ayat 2-3 berkata, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku, kata Allah, mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya.
Bapak Ibu Saudara, jelas sekali Allah mengatakan bahwa Allah yang menarik, Allah yang mengambil Abraham, Allah yang menancapkan iman di hati Abraham, dalam hidup Abraham untuk meresponi panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah Allah memilih Abraham karena ia lebih baik, lebih rohani atau lebih istimewa dari orang lain? Tidak. Bayangkan saja Rasul Paulus, ia pun dipilih oleh Allah sebagai Rasul Kristus dalam perjalanannya menuju Damsyik sebagai seorang penganiaya jemaat, saudara-saudara. Tapi ia dipilih oleh Allah. Artinya bahwa kita sebagai umat kepunyaannya bisa melewati segala tantangan zaman ini. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan semata-mata. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang membuka jalan, Ia menunjukkan jalan dan memberi kemampuan kepada kita untuk hidup berkemenangan, agar olehnya kita menjadi saksinya di zaman di mana kita hidup hari ini. Hanya sangat disayangkan sekali karena acap kali kita terkecoh oleh pandangan dunia ini yang telah dibungkus begitu rupa oleh pengajaran-pengajaran yang meniti beratkan pada berkat, dan berkat, saudara-saudara. Anda bayangkan saja bahwa seorang yang bernama Joel Osteen mengatakan, Tuhan ingin agar kita makmur secara finansial, memiliki banyak uang untuk memenuhi rencana dan tujuan yang telah Dia tetapkan. Saudara, ini merupakan sebuah kekeliruan. Pandangan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang harus diberkati secara materi, selalu lancar, maju dan jaya adalah penipuan yang telah ditunggangi oleh iblis di zaman ini. Perkataan jika anak Tuhan tidak mungkin sakit, tidak mungkin terpapar virus corona adalah sebuah kesalahan yang fatal. Adalah sebuah pengajaran yang tidak akan pernah mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi menjauhkan. Pengajaran seperti ini tidak akan pernah menajamkan iman orang percaya, tetapi justru akan semakin menumpulkan iman orang percaya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Abraham pernah beberapa kali salah dalam perjalanan imannya. Hanya karena ia terlalu melihat dan dipengaruhi oleh keadaan. Lihat saja ketika ia berusaha memperoleh anak melalui Hagar. Bukan menjadi jalan keluar tetapi malah menjadi masalah. Abraham pernah takut mati dibunuh oleh Abimelek dan akhirnya ia berbohong. Saudara-saudara, bukan jalan keluar yang baik yang ia temukan, tetapi malah ia diremehkan oleh Abimelek. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita jadikan segala-galanya dalam hidup ini, yaitu urusan materi, jasmani, pekerjaan, kekayaan, keberhasilan, itu adalah semuanya usang. Itu semua tidak akan mendatangkan kekekalan dalam kehidupan kita. John Piper kembali mengatakan kepada kita, jika kasih Tuhan untuk anak-anaknya diukur dengan kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan kita dalam hidup ini, maka Tuhan pasti telah membenci Rasul Paulus. Saudara-saudara, lucu ya, Rasul Paulus adalah Rasul Kristus untuk orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, seumur hidup Paulus, ia tidak mengalami kemakmuran, saudara-saudara. Berarti Tuhan telah salah kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh berbagai macam pengajaran di zaman ini. Bapak Ibu Saudara, kebergantungan kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk bersyukur dalam era pandemi COVID-19. Karena dalam era pandemi corona ini, kita memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kita akan menyatakan kasih setia kita kepada Tuhan meski dalam situasi yang tak menguntungkan. Kita akan selalu berharap kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu sendiri. Bahkan kita akan menyatakan kesaksian hidup kita yang memuliakan Allah kepada sesama di zaman ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk sungguh terpisah dari akar kita di dunia ini, akar kehidupan kita yang lama, dan berakar hanya di dalam kebenaran Kristus semata-mata. Panggilan Tuhan kepada kita pun tak berbeda dengan panggilan Allah kepada Abraham, Musa, Rasul Paulus, dan tokoh-tokoh Alkitab lain. Meskipun mungkin Tuhan tidak menampakkan diri kepada kita dalam cahaya yang bersinar terang atau semak yang bernyala-nyala, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak kalah hebatnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan yang memilih kita semua untuk masuk dalam karya keselamatannya yang agung itu. Teristimewa, Ia memilih kita untuk melayani Dia berdasarkan karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tak bisa menentukan kapan COVID-19 akan berhenti mewabah. Kita tak bisa menduga berapa banyak lagi korban yang berjatuhan. Kita tak bisa menghitung berapa banyak kerugian yang akan menerpa. Tetapi kita bisa menyatakan iman percaya kita kepada dunia
bahkan kepada Allah, bahwa kita tak akan gentar menghadapinya. Kita tak akan gentar menjalankan hidup keberimanan kita kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang telah menolong kita. Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada kedaulatan Allah dalam memilih dan memanggil kita, kepercayaan kita itu akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk selalu percaya padanya dalam segala keadaan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Saya tidak tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang engkau rasakan hari ini. Saya tidak tahu seberapa jauh imanmu, seberapa bertumbuhnya imanmu di tengah-tengah peristiwa COVID-19. Tapi maukah kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam hidupku. Hari ini, mari kita tetap berkata, Tuhan, mampukan aku untuk berjalan bersama Engkau. Mampukan aku untuk melewati wabah ini, melewati suasana ini, melewati pergumulan dalam hidupku. Berikanlah aku kesetiaan, berikanlah aku iman untuk tetap percaya kepadamu, tetap kuat, tetap sabar, tetap setia, sampai harinya di mana Tuhan menggantikan air mata dengan mata air kehidupan. Tuhan menggantikan kekecewaanku dengan sebuah pengharapan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang punya Tuhan dan kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan. Kami rindu agar firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini menopang kami, menolong kami untuk tetap setia, tetap kuat. Kami melihat bahwa Tuhan adalah mutiara yang paling berharga dalam hidup kami. Tuhan adalah pribadi yang teristimewa yang telah menjadikan kami berharga, yang telah menjadikan kami bernilai, yang menjadikan kami sebagai umat yang lebih dari sekedar memiliki kehidupan yang baik dan lancar. Tetapi Tuhan yang menopang kami di dalam segala perjalanan hidup kami. Tolong kami ya Bapa, tolong kami, kuatkan kami. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu, topanglah kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Terpuji namamu Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur. Kita bisa mentransfernya melalui rekening gereja lokal masing-masing yang ada di layar televisi atau di layar handphone saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti katakan sekali lagi saudara, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama aja kita untuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari.
Terima kasih hari ini kami bisa berkumpul kembali beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya melalui persembahan ini dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah dunia ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta Minggu 11 Oktober 2020. Bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 13 Oktober 2020 jam 19.00 WIB dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan. Pembicara Pendeta Suparman Halim. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 jam 7 malam dengan tema pujian dan penyembahan. Peserta Room 1 dilayani oleh Guru Injil Mesak Tri Yuliadi, Guru Musik Sharon Sihombing, dan Guru Musik Ria Jayanti. Peserta Room 2 dilayani oleh Guru Injil Mesak Tri Yuliadi. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah ke aktivitas setiap harimu. Jadilah saksi Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang. Jangkaulah jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan praktekkanlah firman Tuhan dalam seluruh hidupmu. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu, wajahmu bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan silakan duduk, kita mengambil doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.